Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, apakah kamu benar-benar mau membantuku membunuh Bai Liluo? Siluet hitam itu bertanya. Tentu saja, jawab Chu Feng. Jika kamu bersedia membantu aku, maka ulurkan tanganmu dan jangan melawan, kata siluet hitam itu. Chu Feng menjadi ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Itu karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan siluet hitam padanya. Namun Chu Feng tidak mengungkapkan keraguannya, dan dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah bayangan hitam. Kamu harus berusaha menanggungnya. Ini mungkin agak menyakitkan, kata bayangan hitam itu. Oke, Chu Feng segera mengangguk. Dan, wush, tiba-tiba saja, bayangan hitam itu bergerak. Dia benar-benar berubah menjadi uap, dan masuk ke telapak tangan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan kekuatan yang luas namun aneh mengembun di telapak tangannya. Ketika kekuatan itu terkondensasi, Chu Feng merasakan sakit yang tak tertahankan. Untuk mengurangi rasa sakitnya, Chu Feng mengandalkan kekuatan spiritualnya. Namun meskipun dia telah meringankan rasa sakit, gelombang rasa sakit yang terkonsentrasi itu masihlah ada. Rasa sakit itu berasal dari telapak tangannya, dan kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu terasa sangat menyakitkan, sehingga Chu Feng mulai merasa pusing, dan hampir pingsan. Untungnya setelah 1 jam berlalu, siluet hitam itu terbang keluar dari telapak tangan Chu Feng, dan sekali lagi mengambil bentuk humanoid. Chu Feng memandang telapak tangannya, dan menemukan bahwa simbol khusus telah muncul di sana. Simbol itu adalah tombak. Chu Feng bisa mengatakan bahwa simbol tombak itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Lebih jauh lagi, kekuatan penghancurnya bersifat sangat tertarget. Tidak heran jika Bai Liluo memilihmu. Kamu benar-benar dapat menahan sumber kekuatan Soul Spear-ku. Kamu memang luar biasa, bayangan hitam itu berkata kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari bahwa kekuatan di dalam telapak tangannya bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa menahannya. Selain itu, mendapatkan kekuatan itu harus menimbulkan bahaya bagi kehidupan seseorang. Menggunakan tombak ini, kamu akan bisa membunuh Bai Liluo. Namun kamu hanya dapat menggunakannya sekali. Dengan demikian, kamu hanya akan memiliki satu peluang kecil. Ketika kita bertemu Bai Liluo nanti, aku akan melawannya lebih dulu. Karena kenyataan bahwa kita adalah satu, dan dia tidak akan lagi bisa bergerak begitu aku membatasinya. Pada saat itu, kamu dapat menyerangnya seperti yang kamu inginkan, dan dia tidak akan bisa melawanmu. Pada saat itu kamu hanya perlu menusuk hatinya dengan telapak tanganmu, dan dia pasti akan mati, kata bayangan hitam itu. Oh, aku mengerti. Chu Feng mengangguk. Dan, wush. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, siluet hitam itu berubah menjadi angin puyuh hitam dan menyelimuti Chu Feng di dalamnya. Dengan ledakan keras, tanah mulai terbang ke langit, dan bayangan hitam telah tenggelam ke kedalaman bawah tanah bersama Chu Feng. Chu Feng dan bayangan hitam itu hanya turun ke bumi untuk waktu yang singkat, sebelum akhirnya mereka tiba di istana bawah tanah. Penataan istana bawah tanah itu sangat mirip dengan daerah terlarang Ice Seal. Namun tempat itu tidak gelap, dan tidak ada monster yang tersegel itu. Lanjutkanlah ke depan, dan kamu akan dapat menemukan Bai Liluo. Jangan takut, dengan aku di sini, dia tidak akan bisa menyakitimu. Suara siluet hitam terdengar lagi. Hanya saja, bayangannya tidak terlihat. Dia telah menyembunyikan dirinya. Chu Feng tidak ragu-ragu, dan melanjutkan sesuai dengan instruksi siluet hitam. Chu Feng hanya berjalan untuk waktu yang singkat, sebelum dia melihat banyak formasi. Inti formasi dari formasi itu adalah keanehan alami. Keanehan alami itu memiliki tanda-tanda kehidupan, dan menyerupai janin. Meskipun mereka tidak memiliki kesadaran, tapi mereka sudah hidup. Adapun Bai Liluo, dia duduk di tengah berbagai formasi spiritual. Matanya tertutup rapat, tangannya membentuk segel tangan, dan tubuhnya dikelilingi cahaya. Semacam kekuatan hisap yang spesial juga menyelimuti tubuhnya. Di hadapan kekuatan menghisap itu, kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang itu diambil dari keanehan alami dan membanjiri Bai Liluo. Bai Liluo memperbaiki keanehan alami itu. Keanehan alami adalah sumber daya kultivasi sejak awal.
Chu Feng telah memperbaiki keanehan alami beberapa kali di masa lalu. Dalam dunia kultivasi bela diri, memperbaiki keanehan alami adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan siluet hitam itu, setelah mengetahui bahwa Bai Liluo sendiri adalah keanehan alami, dan menyaksikannya memperbaiki keanehan alami lainnya, misalnya seperti tindakan membunuh kerabat seseorang, maka Chu Feng mau tidak mau mulai percaya apa yang dikatakan siluet hitam itu. Chu Feng, mengapa kamu di sini? Bai Liluo tiba-tiba membuka matanya ketika Chu Feng mendekat, dan dia sangat terkejut saat melihatnya. Itu dia yang membawamu ke sini. Namun Bai Liluo segera menanggapi pertanyaannya sendiri. Dia sudah tahu bagaimana Chu Feng tiba di tempat itu. Benar saja, dia tahu siluet hitam itu. Itu benar, itu adikmu yang membawaku ke sini. Chu Feng tidak menyangkalnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Bai Liluo berubah. Dia tidak berencana untuk membantah klaim Chu Feng tentang apa yang disebut sebagai adik lelaki. Dari sini dapat terlihat bahwa, bayangan hitam tidak berbohong ketika dia mengaku sebagai adik lelaki Bai Liluo. Jadi adikmu tidak membohongiku. Wanita mati di dalam makam dan penduduk desa yang kehilangan akalnya, mereka semua disebabkan olehmu. Tanya Chu Feng. Itu benar. Bai Liluo mengangguk. Kenapa kamu melakukan itu? Apakah ini benar-benar hanya untuk kekuatan? Tanya Chu Feng. Akulah yang membahayakan mereka, akulah yang melahap jiwa mereka. Namun, dan bukan itu yang aku inginkan. Pada saat itu, aku kehilangan kendali atas diriku sendiri, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jawab Bai Liluo dan menjadi agak emosional. Penyesalan dan kesedihan yang mendalam memenuhi matanya. Hilang kendali, seru si siluet hitam. Tepat setelah kata-kata Bai Liluo keluar dari mulutnya, suara siluet hitam itu terdengar. Pada saat yang sama, bayangan hitam juga menampakkan dirinya. Dia segera berdiri di samping Chu Feng. Apa? Kehilangan kendali? Kamu mengatakan bahwa kamu kehilangan kendali saat itu. Lalu, mengapa kamu masih membunuh saudara kita sekarang? Siluet hitam itu menunjuk ke arah Bai Liluo. Adik kecil, kamu harus tahu betul bahwa ada keanehan alami yang baik dan keanehan alami yang jahat. Jika keanehan alami yang aku sempurnakan ini terbangkitkan, mereka dengan sengaja akan membantai orang yang tidak bersalah. Sedangkan aku berlatih dengan kekuatan mereka. Aku hanya menyerap kekuatan mereka untuk menghentikan mereka dari kebangkitan, dan aku tidak membunuh mereka. Apa yang salah di sana? Kata Bai Liluo. Kamu berbicara seolah-olah kamu orang yang benar. Namun bagaimana kamu menentukan apakah mereka jahat atau tidak? Siluet hitam itu bertanya. Aku bisa menentukan sifat mereka. Kamu harusnya tahu itu dengan sangat baik, kata Bai Liluo. Bahkan jika kamu mampu melakukannya, bagaimana dengan kakak perempuan Liluo dan kerabat kami yang lain? Apakah mereka semua jahat? Siluet hitam itu menunjuk ke arah Bai Liluo dan berbicara dengan marah. Bai Liluo tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Hari ini, aku akan membalaskan dendam kakak perempuan Liluo dan kerabat kita. Tiba-tiba saja, bayangan hitam itu bergerak. Seperti pedang hitam yang tajam, dia menembak lurus ke arah Bai Liluo. Menghadapi siluet hitam yang masuk menyerangnya, Bai Liluo tidak berusaha menghindar. Sama seperti itu, bayangan hitam dan Bai Liluo menyatu menjadi satu. Pada saat itu, gas hitam dipancarkan dari tubuh Bai Liluo. Ekspresinya menjadi semakin jelek. Lalu dengan gedebuk, dia berlutut di tanah. Bai Liluo menjadi sangat lemah. Bukan hanya dia saja, siluet hitam itu juga menjadi sangat lemah. Namun setelah beberapa saat, siluet hitam itu benar-benar terbang keluar dari tubuh Bai Liluo dan kembali ke sisi Chu Feng. Saat mendarat, siluet hitam itu membuat gerakan yang sama seperti Bai Liluo. Itu seolah-olah keduanya disinkronkan satu sama lain. Kamu, melihat siluet hitam, Bai Liluo mengungkapkan ekspresi heran. Dia kemudian bertanya, kamu benar-benar mampu memisahkan diri dariku setelah bergabung dengan aku, tanya Bai Liluo. Siluet hitam itu tidak menjawab pertanyaan Bai Liluo. Namun sebaliknya, dia berteriak kepada Chu Feng. Chu Feng, lakukan cepat, teriak siluet hitam. Mendengar itu, Chu Feng pun tidak ragu. Dia mengepalkan telapak tangannya. Segera, api hitam memenuhi tangannya saat tombak hitam sepanjang 5 meter muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, Chu Feng perlahan-lahan berjalan ke Bai Liluo.
Gadis kecil, kamu telah melakukan dosa besar. Jangan salahkan aku karena kejam. Karena aku, Chu Feng, melakukan ini untuk menghilangkan kejahatan bagi surga, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia menusukkan tombak di tangannya ke hati Bai Liluo. Menjerit. Setelah tombak hitam itu menembus ke dalam hati Bai Liluo segera mengungkapkan tatapan menyakitkan, dan mulai berguling-guling di tanah. Meskipun tombak hitam telah menghilang, tapi ekspresi rasa sakit di wajah Bai Liluo tumbuh semakin kuat. Namun pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa sementara Bai Liluo berada dalam rasa sakit yang menyedihkan dan bahaya yang akan terjadi, tapi bayangan hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Ada apa denganmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan dia berbagi nasib yang sama, bahwa jika dia mati, kamu juga akan mati? Chu Feng bertanya pada siluet hitam. Chu Feng, karena dia mampu memisahkan dirinya dariku, itu berarti bahwa nasib kita tidak lagi terhubung. Saat ini, selagi dia bisa mengendalikan aku juga bisa mengendalikannya. Namun jika aku mati, dia tidak akan mati. Meskipun dia dan aku masih terkait erat, tapi dia sudah menjadi bentuk kehidupan yang mandiri. Bai Liluo berbicara dengan ekspresi kesakitan yang menyedihkan. Itu benar, ucap siluet hitam. Bayangan hitam itu menunjukkan senyum jahat di wajahnya saat dia mengatakan itu. Jadi kamu menipu aku. Chu Feng segera menyipitkan alisnya, dan kemarahan muncul di matanya. Sepertinya sudah terlambat bagimu untuk menyadari bahwa aku telah menipumu sekarang. Aku juga akan memberitahumu kebenarannya. Orang yang melahap jiwa kakak perempuan Liluo dan penduduk desa lainnya saat itu bukanlah dia. Namun sebaliknya, itu adalah aku, kata bayangan hitam. Kamu. Chu Feng tidak hanya mengungkapkan ekspresi heran, tetapi Bai Liluo juga mengungkapkan ekspresi heran. Selama bertahun-tahun, Bai Liluo selalu berpikir bahwa dia akhirnya melahap jiwa penduduk desa karena dia mengamuk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu disebabkan oleh adik laki-lakinya. Hanya kamu dan aku yang memiliki kekuatan untuk melahap jiwa. Karena bukan kamu, maka secara alami itu adalah aku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu bodoh dan naif, yang berpikir bahwa kamu telah kehilangan kendali atas dirimu sendiri, dan tidak pernah membayangkan bahwa mungkin akulah yang melahap jiwa mereka. Senyum hitam siluet itu dipenuhi ejekan. Adik laki-laki, mereka semua adalah kerabat kita. Bagaimana mungkin kamu tega hanya demi membangkitkan kekuatanmu? Kamu rela melahap jiwa mereka, tanya Bai Liluo yang memiliki ekspresi marah di wajahnya. Adik laki-laki, hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah adikmu? Mungkinkah kamu bahkan tidak tahu, mengapa kamu tidak bisa bangkit sepenuhnya? Siluet hitam itu bertanya dengan mencibir. Mengapa begitu? Mata Bai Liluo terbuka lebar, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Kamu dan aku bukan yang pertama. Kita adalah dua keanehan alami yang terpisah. Sedangkan bagiku, aku secara alami memiliki kekuatan untuk melahap keanehan alami dan makhluk hidup lainnya. Waktu itu, aku masih belum sepenuhnya terbangun, tetapi sudah mendapatkan kesadaran. Bukan hanya aku bisa bergerak sesuka hati, tapi aku juga bisa menggunakan sebagian dari kekuatanku. Dengan begitu, aku mulai mencoba untuk melahap keanehan alami lainnya. Ketika aku merasakan keberadaanmu, aku berencana untuk melahapmu dan menyerap kekuatanmu. Namun tidak akan pernah aku harapkan, bahwa kamu memiliki kekuatan sebesar ini. Bukan saja aku gagal melahapmu, tapi aku malah menerima serangan balik dari kekuatanmu. Bukan hanya kamu mendapatkan kekuatan melahapku, tetapi kamu bahkan berhasil menekanku dan membuatku hidup berdampingan denganmu menjadi satu. Tanpa pilihan lain, aku akhirnya menggunakan kekuatan spiritualku untuk berinteraksi denganmu, kemudian menipumu dan membuatmu berpikir bahwa kamu dan aku adalah satu, dan menganggap kita adalah saudara kandung. Aku membuatmu berpikir bahwa itulah alasan mengapa kita akhirnya menjadi keanehan alami yang sama. Aku berencana mencari peluang di masa depan untuk melahapmu sepenuhnya. Namun tidak pernah aku berharap, kamu dan aku akan menyatu dengan keadaan seperti itu. Kamu tidak mampu membunuhku sendiri, dan aku juga tidak mampu membunuhmu sendiri. Jadi jika aku ingin membunuhmu, aku harus melakukan dengan bantuan orang asing, kata siluet hitam itu. Kamu benar-benar. Bai Liluo memiliki ekspresi yang sangat marah di wajahnya.
Itu sudah jelas, dia menemukan kebenaran yang sangat sulit diterima. Alasan untuk itu adalah, karena dia menganggap bayangan hitam itu sebagai adik lelakinya, dan juga kerabat terdekatnya sepanjang waktu. Jadi meskipun dia tahu bahwa bayangan hitam itu adalah penjahat, tapi dia memutuskan untuk menutup mata terhadap kejahatannya. Bahkan pada saat-saat ketika siluet hitam melakukan hal-hal yang menyakitinya, dia akan memutuskan untuk menanggung semuanya dan menahan diri karena rasa bersalah. Namun dia sekarang menemukan bahwa, siluet hitam tidak hanya membahayakan semua penduduk desa, tetapi dia juga bukan adik laki-lakinya. Namun sebaliknya, dia adalah musuh yang ingin melahap kekuatannya. Kebenaran tidak hanya sangat sulit bagi Bai Liluo untuk menerimanya, tetapi juga menyebabkan kemarahan dan emosinya yang telah dialaminya selama bertahun-tahun meledak pada saat itu. Aku sudah menduganya, bahwa apa yang terjadi saat itu berhubungan denganmu. Namun tidak pernah aku harapkan, bahwa kamu begitu tercela, kata Chu Feng. Jika menilai dari nadamu, kamu mencurigai aku. Siluet hitam itu bertanya. Kenapa kamu pikir aku setuju untuk membantumu tanpa ragu-ragu? Aku memutuskan untuk membantumu seperti ini, itu karena aku ingin mengekspos warna aslimu secepat mungkin, kata Chu Feng. Hahaha, itu sungguh lucu. Mengungkap warna sejatiku ya. Kamu berdua sekarang tahu warna sejatiku. Namun, apa yang bisa kamu lakukan? Bai Liluo telah ditusuk olehmu. Dia tidak akan lagi mampu melawanku. Segera, dia akan berakhir sekarat. Ketika dia meninggal, ayahmu di sini akan dapat menenggelamkanmu dengan sekali ludah, balas siluet hitam. Tidak hanya nada siluet hitam diisi dengan niat membunuh, tetapi juga dipenuhi dengan kesombongan dan kebanggaan. Itu seolah-olah dia adalah pemenang yang sebenarnya. Itu belum tentu demikian, ucap Bai Liluo. Namun pada saat ketika siluet hitam itu berencana untuk menyerang Chu Feng dengan niat untuk membunuhnya, Bai Liluo yang menggigil kesakitan di tanah tiba-tiba saja berdiri. Pada saat itu, tubuh Bai Liluo tiba-tiba mulai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah itu, dia sekali lagi mulai menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Namun pada saat yang sama dengan yang terjadi padanya, bayangan hitam itu juga menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Ekspresi rasa sakitnya identik dengan Bai Liluo. Siluet hitam dan Bai Liluo sekali lagi memasuki kondisi yang sama. Mereka berdua memiliki kekuatan yang dibatasi. Alasan untuk itu adalah, karena Bai Liluo telah menyegel kekuatannya sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.